Jadi saya sesi 2 Bu. Sesi pertama itu dari di SMP 2 pukul 8.30 sampai ceritanya sampai jam 12.30. Saya gabungan sama yang di sini. Nanti mau persahabatan jurus BK Hebat yang hari ini akan dilaksanakan oleh Bu Diah Puspitasari SPDGM. Bapak Ibu, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan Bu Sri Astuti MPD. Yang ketiga adalah paparan praktik baik dari Capasda yang hari ini dilaksanakan oleh Bu Diah Puspitasari SPDGM. Yang keempat, paparan dari Fasda terkait laporan hasil implementasi 2 Juli. Yang kelima adalah wawancara, diskusi dan tanya jawab Fasda kepada Dewan Fasda, dilanjutkan doa dan penutup. Baiklah, biar segera berlangsung. Yang pertama, mari kita sambut sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 23 Mangkunegaran Publik Setia SPD MM kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Astuti MPD 11 selaku fasilitator nasional. Kemudian yang saya hormati juga Budia selaku peserta Fasda dari Provinsi Jatim untuk mata pelajaran muka. Kemudian yang saya banggakan dari Budia dalam rangka untuk kegiatan Fasdanya. Mari kita dengarkan. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan anak didik kita karena dilaksanakan 10 tahun ke depan. Itu saja dari saya. Mohon nanti bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Ningsih SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 23 Malang kepada Ibu Diah Puspitasari SPDGR selaku calon fasilitator daerah Jawa Timur tahun 2025 serta Bapak Ibu yang berbahagia. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat berkunjung ke sini bersilaturahmi. Nyun sewu ya Bapak Ibu. Saya bertamu ke sini dikarenakan ada tugas yang harus saya sampaikan dan kami tunaikan, yaitu sebagai pendamping kegiatan UJL dari Bu Diah Puspitasari sebagai peserta calon Fasda. Yang saya dapatkan dari Bu Diah adalah nanti yang akan dibagikan adalah jurus 1 dan yang kedua adalah jurus 4. Bagaimana jurus 1 dan bagaimana jurus 4 nanti akan disampaikan selengkapnya oleh beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan support kepada beliau supaya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik sehingga kita bisa selanjutnya pada tahap berikutnya yaitu pelaporan dan nantinya insya Allah dinobatkan sebagai fasilitator daerah Jawa Timur 2025. Terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu, tapi saya berjanji tidak akan lama selesai ya. Baik, hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang memang mau tidak mau harus saya selesaikan. Sebelumnya mungkin perlu Bapak Ibu ketahui kenapa ada 7 jurus BK Hebat ini. Saya sepil dulu ya kata-kata Bapak Menteri Abdul Mukti ya, yang saat ini sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau itu banyak tekanan sehingga sehingga sebagai guru kita mempunyai kewajiban ya secara emosional juga untuk mengatasi, membantu anak-anak menyelesaikan masalah mental.
kecintaan guru BK, guru kelas juga guru mapel mater. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu dasar hukumnya ya, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 11 Tahun 2025 menyampaikan bahwa tentang pemenuhan beban guru yang menuntut untuk bisa menjadi guru wali, dan alhamdulillah di sekolah kita sudah dilaksanakan. Nah, ini juga sangat penting ilmunya untuk diterapkan saat Bapak Ibu guru menjadi guru wali. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah operasi budaya 7 jurus depan lingkungan. Satu adalah kenali potensi. Ya, nah ini saya hafalnya kalau dengan lagu ya. Jadi kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, atas situasi. Pilihan saya adalah di jurus 1, kenali potensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Kenapa saya memilih itu? Karena menurut saya semua itu sudah dilakukan kalau pas kita lihat, tapi yang sulit adalah menjaga konsistensi. Nah, sudah prakteknya sudah kita alami bersama ya. Jadi kita akan belajar apa itu. Oke, saya menjawab. Jadi Bapak Ibu, yang perlu juga, yang kedua, yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin yang bermanfaat juga, bahwa di kegiatan 7 jurus BK Hebat itu kita belajar tentang metode experiential learning. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu? Ini adalah salah satu metode siswa aktif ya, atau bagaimana siswa learning by doing, belajar itu sambil melakukan. Karena kita tahu sendiri bahwa ada slogan yang namanya saya mendengar maka saya lupa, soalnya belum nonton. Kemudian saya melihat maka saya ingat. Nah, yang terakhir saya mengerjakan maka saya memahami. Jadi harapannya dengan memanfaatkan metode atau menggunakan metode ARKA experiential learning ini, itu akan menguatkan potensi anak-anak terkait potensi auditorial, visual, kinestetik itu bekerja sama. Nah, dengan demikian semakin banyak indera terlibat itu akan semakin mudah materinya diingat oleh anak-anak. Itu teorinya, prakteknya nggak tahu. Ya, kita coba bersama nanti. Nah, ini Bapak Ibu, metode experiential learning ini diikuti dengan adalah hanya aplikasi. Nah, bagaimana itu? Artinya bisa dilihat kalau Bapak Ibu di dalam kelas pertama memberikan materinya dulu, lah itu berarti bukan langkah ARKA. Kalau mau langkah ARKA berarti harus beraktivitas dulu. Anak diajak beraktivitas, mulai macam-macam aktivitasnya. Mungkin kalau bahasa Indonesia melihat video atau membaca puisi dan sebagainya. Pokoknya anak-anak harus terlibat aktif dulu. Itu. Kemudian yang kedua, baru setelah beraktivitas itu refleksi. Apa ya buat dari kegiatan tadi? Apa yang bisa kamu peroleh? Apa gitu? Akhirnya timbul diskusi seperti itu. Dan baru langkah berikutnya adalah konseptualisasi. Itu baru dengan mengaitkan dengan materi inti yang mau disampaikan, dan yang terakhir adalah mengaplikasi. Artinya mengajak anak-anak bagaimana setelah dapat materi terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Gitu. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu saya memilih jurus 1 yaitu kenali potensi. Saya berikan ke kelas 9. Nah ini jurus 1 kenali potensi. Nah aktivitasnya yang saya lakukan adalah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Aktivitas anak-anak saya karena menggali potensi itu adalah kaitannya dengan tes. Nah padahal tes itu sebenarnya harus dilakukan oleh profesional seperti psikolog dan sebagainya. Tapi kita dipermudah Bapak Ibu, sudah disiapkan aplikasinya oleh kementerian ya. Jadi ini linknya akurat, jadi memang sudah dipilih untuk pendidikan, yaitu aktivitasnya aplikasi
dulu ya, anak-anak langsung buka HP-nya, kerjakan linknya, silakan kamu mengerjakan. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Aku Pintar. Bapak Ibu sudah tahu ya, aplikasi pendidikan yaitu Aku Pintar. Nah, di situ ada 3 aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, kalau mau tahu gaya belajarnya anak-anak, karena sebagai guru sebelum kita memberikan materi itu harus tahu gaya belajarnya dulu. Pakai ini aja. Dan ini insya Allah terpercaya. Aplikasi gaya belajar. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang namanya tes kecerdasan. Ya. Terus yang terakhir adalah aplikasi Riasek namanya untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Kali ini saya memanfaatkan aplikasi yang ketiga tentang bakat dan minat karena itu saya berikan kepada kelas 9. Nah, ini dokumentasinya Bapak Ibu ya. Link YouTube-nya bisa dibangun ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih ini ya? Bapak Ibu mungkin bisa melihat contohnya, saya yakin sudah pernah menggunakan semua. Nah, ini yang saya pilih ya, aplikasi Riasek. Nah, ini ada 3 instrumennya. Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa alasan saya memilih bakat dan minat? Karena setelah saya menyampaikan asesmen kepada anak-anak, ternyata saya baru tahu kalau kelas 9 itu minatnya kurang. Saya masih mencari tahu apa sih minat saya. Nah, ini ya, 67%. Berikutnya, anak-anak juga menjawab, saya belum yakin bakat saya dan masih mencoba-coba banyak hal. Gitu ya, jadi mereka belum yakin. Artinya perlu dibantu untuk mengetahui bakat dan minatnya. Maka saya memilih asesmen yang ketiga. Nah, jadi gampang sekali Bapak Ibu penggunaannya. Bapak Ibu tinggal masuk browser, kemudian klik Aku Pintar, nah itu nanti muncul sudah. Ya, tidak perlu saya praktekannya. Ini karena belum diseminasi, hanya berbagi. Oke, nah ini saya sepil hasil interpretasinya. Tentu saja kalau misalkan tes Holland tadi, ya tentunya saya mendapat pemetaan anak-anak terkait karir ya, terkait karir. Nah, yaitu skor dominan 6 jenis minat, ada realis, ada sosial dan anak-anak. Nah, kalau gaya belajar, Bapak Ibu menggunakan gaya belajar, tentunya hasilnya tentang gaya belajar. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan yang tes kecerdasan, hasilnya nanti akan muncul ada linguistik pikiran. Ini hasil dari tes Riasek, nanti akan muncul anak-anak persentasenya dominannya yang mana? Realis, artistik, enterpriser, sosial, konvensional, apa investigatif, gitu ya. Nah, kalau gaya belajar otomatis sudah sangat sering Bapak Ibu ketahui. Ini hasil dari mengerjakan bakat minat ya Bapak Ibu. Ini yang muncul adalah social enterprising. Kalau bakatnya sosial berarti yang berhubungan dengan orang lain, mungkin calon guru mereka atau calon psikolog mungkin seperti itu. Dari hasil tes itu akan muncul rekomendasi ya Bapak Ibu, dari sebelumnya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, ekskul yang diikuti apa, yang diminati, terus profesinya apa. Nah, ini contoh dari rekap rekomendasinya ya, dari salah satu siswa. Nah, berikutnya saya menggunakan aplikasi bantuan itu yang bisa diakses semuanya anak-anak, bisa mengomentari apa yang diupload temannya, bisa nge-like, bisa masang emoji-emoji seperti itu. Ini contohnya. Nah, setelah saya mendapatkan hasil asesmen anak-anak, biasanya saya integrasikan asesmen tersebut dalam program BK tentunya. Jadi karena tadi bakat dan minat, berarti saya harus masukkan di sini di salah satu materi dalam program BK. Untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ada di program, maka diintegrasikan juga dalam rancangan layanan bimbingan konseling, RPLBK-nya atau modul ajar. Nah, bagaimana menggunakan hasil asesmen layanan BK? Nah, seperti ini dimanfaatkan untuk mengetahui potensi diri, kemudian merencanakan layanan pendampingan konseling dan bagaimana tindak lanjutnya, begitu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai di jurus 1 Bapak Ibu, terima kasih. Kita
2. Kenapa sih kok jurus Bu Dia? Saya juga nggak tahu. Ternyata kita itu mau dijadikan pendekar. Apa pendekar itu? Pendekar, bukan. Pendidik karakter. Guru itu kan pendidik karakter. Jadi namanya pendekar, pendidik karakter. Dia dari 1 sampai 7 jurus. Jurus keempat yaitu kebiasaan berkesadaran. Saya lanjutkan. Nah, kenapa sih penting untuk menjaga konsistensi itu? Nah, karena manfaatnya banyak dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang pertama, membentuk kebiasaan baik, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, itu penting untuk diajarkan kepada murid-murid kita, juga kita sendiri termasuk saya, Bapak Ibu. Kurang konsisten kadang-kadang. Naik turun. Oke, berikutnya. Nah, saya sedikit menjelaskan kalau berbicara tentang konsistensi, maka yang diajarkan adalah tentang disiplin positif yang kita juga sudah tahu ya Bu Eva ya. Waktu itu dinamakan disiplin yang biasa. Karena apa? Itu dari sifatnya eksternal, dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita sedang awasi, maka mereka tertib. Coba kalau kita nggak ada, tertib nggak? Nah, nggak tahu. Nah, itu namanya disiplin biasa. Efeknya jangka pendek. Nah, harapan kita adalah melakukan ya, menerapkan disiplin yang positif sehingga efeknya jangka panjang tanpa diawasi, karena mereka berpikir ini adalah apa, hal yang penting buat saya butuh, saya harus melakukannya, maka tanpa disuruh pun mereka harus tetap melakukan. Nah, itulah yang sulit ya, tapi harus kita usahakan. Nah, Bapak Ibu, inilah kesadaran dan paksaan. Saya ilustrasikan seperti ini. Mengapa kita tidak suka dipaksakan? Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang ingin merdeka. Kok enak sih ngatur gitu ya Bapak Ibu? Itu alami, itu memang terjadi kepada diri kita. Kita ini manusia punya otak 3 lapis ya, ada otak reptil, otak mamalia, dan otak human. Nah, saat kita merasa tidak mau, saat kita tertekan atau kita merasa tidak nyaman, otak reptil kita itu yang meningkat ya, penolakan terjadi. Nah, itu seperti itu, akhirnya bisa tak mau. Jawabannya cuma 2, ya atau tidak, ya atau kabur, nggak mau melakukan. Nah, ini Bapak Ibu contohnya kesadaran yang menimbulkan apa, reaktif tadi ya, karena disuruh akhirnya reaktif mau. Jadi lebih mengabaikan perintahnya, malah melakukan yang dilarang gitu. Ya, itulah sebenarnya. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita ada sebagai orang tua di zaman sekarang itu nggak sama seperti yang dulu. Ayo, pengen anaknya nurut nggak? Pokoknya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama aja. Kalau disuruh nurut, sulit banget ya, gitu. Nah, bagaimana kebiasaan itu terbentuk Bapak Ibu? Nah, ini ada petunjuknya. Harus kelihatan jelas. Kemudian yang kedua itu kudu menarik ya, kudu menarik. Kemudian yang mudah saja dilakukan supaya betul-betul dilakukan. Dan yang terakhir adalah memuaskan. Nah, ini saya contohkan ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Seorang siswa ini mau punya keinginan yang tinggi, yaitu adalah setiap hari pokoknya aku melayu 10 km gitu ya. Wis warna niat tadi, hari pertama energinya full lihat, jadi terlaksana. Hari kedua juga begitu, barang hari ketiga, keempat, dan seterusnya baterainya makin melemah Bapak Ibu. Disitulah otak reptil kita ngomong kesulitan dalam tekanan. Akhirnya otak reptil kita yang bekerja menolak. Akhirnya tak konsisten mas. Olahraga sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, biasa kayak saya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak? Iya, ini pilih. Bagaimana
dan dinosaurusnya tidak bangun Bapak Ibu, aman, jadi konsisten. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, bagaimana menerapkan pembiasaan. Saya tidak menyebutkan siswanya ya, saya menyampaikan kepada satu siswa itu yang memang dia bermasalah dengan kedisiplinan dan sebagainya. Nah, jadi saya coba buatkan kontrak perilaku. Harapannya adalah perilakunya berubah. Memang tidak full terus orang wajib orang disuitin, tidak, tapi ada perubahan menuju baik. Nah, contoh-contohnya kontrak perilakunya dan kebiasaan yang mulai kita rencanakan 7 hari ke depan ini waktu itu gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ternyata jurnal 7 kebiasaan Indonesia Hebat itu juga salah satu cara. Meski di dalamnya keseharian itu masalah yang belum tertib dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Dengan buku kontrol ini anak-anak akan berlatih menuju hal yang positif, disiplin tadi. Ini saya buatkan poster supaya dia ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah dalam mengubah kebiasaan negatif. Itu juga ada caranya Bapak Ibu. Jadi saya tanya dulu 7 hari ke belakang perilaku bagaimana sebelum kita merencanakan 7 hari ke depan. Ini contoh-contohnya. Nah, ini saya juga buatkan poster untuk menghilangkan kebiasaan yang negatif. Yang bisa ini contoh tak diomong atau yang butuh sini. Nah, Bapak Ibu saya sampaikan sedikit. Ternyata juga tidak mudah, walaupun hanya seperti itu. Banyak tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan UJL ini. Yang pertama, durasi waktunya yang terbatas. Kemudian jam BK itu sebenarnya 30 menit itu sangat kurang gitu. Jadi mungkin harus 2 kali pertemuan gitu. Nah, itu juga masalah. Kemudian kondisi sekolah yang sedang melaksanakan program kurikuler sehingga tidak leluasa. Kemudian aplikasinya kadang juga maintenance, jadi dalam perbaikan tidak bisa langsung diberikan. Akhirnya saya ganti jurus. Nah, solusinya bagaimana? Pemanfaatan waktu efektif, berubah strategi, dan itu ya Bapak Ibu sampai menentukan pilihan jurusnya. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih sekali kehadirannya hari ini. Semoga hal baik yang bisa Bapak Ibu ambil peroleh, yang buruk-buruk jangan biar saya aja. Oke, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Mentari sore mulai tenggelam. Mentari sore. Langit jingga sungguh menawan. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga kita sukses dan melesat bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Bu Dia sudah melaksanakan praktek baik hari ini. Sangat luar biasa, semangatnya juga sangat menginspirasi, sehingga saya perhatikan rekan sejawat pun menjadi
ikut melesat gitu ya. Amin. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan berbicara bersama, berdua, diskusi terkait dengan hasil praktek baik yang sudah Budia lakukan di OJL 1 dan 2. Nah, secara keseluruhan sudah memenuhi dari indikator-indikator baik jurus 1 maupun jurus 4 yang diharapkan oleh instrumen yang kami bawa. Cuman ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi untuk Budia agar bisa memperjelas dari apa yang ingin saya ketahui dari praktek baik yang sudah Budia sampaikan baik di kelas maupun kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita bahas yang jurus 1 dulu. Baik, Bu. Tadi disampaikan bahwa setelah kita memperhatikan hasil asesmen dan rekomendasi, maka dia masukkan di dalam program tahunan dan layanan. Boleh disampaikan dengan lebih detail lagi untuk bentuk layanan BK yang terintegrasi dengan hasil asesmen seperti apa, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Tentunya setelah saya menyampaikan asesmen, kemudian mengetahui hasilnya, saya analisis dari hasil anak-anak, kemudian saya masukkan ke dalam program BK. Tadi sudah saya sampaikan di slide ada. Tentunya berarti materi yang perlu diberikan ke anak-anak adalah menggali potensi diri dengan cara dengan tes riasek itu. Gitu. Nah, sudah ada di dalam program BK. Ya. Kemudian dari program tersebut, maka saya implementasikan juga, saya integrasikan ke dalam rencana RPLBK. Ya, rencana layanan. Rencana Seperti layanan. itu. Ya, RPL-nya tentu tidak hanya penerapan riasek saja ya. Oke. Tentu setelah ada riasek, ada hasil, lalu mereka butuh apa lagi kira-kira? Nah, baik Bu. Nah, setelah hasil layanan sudah diberikan, kami itu tadi melewati ARKA tadi Bu. Yang terakhir adalah mengaplikasi. Nah, saya mengajak anak-anak mulai merencanakan masa depan dengan cara membuat galeri masa depan. Nah, awalnya dengan pemetaan dulu, pemetaan hasilnya apa, kemudian gaya belajarmu apa, rekomendasi jurusan yang kamu pilih dari hasil rekom yang di aplikasi, kemudian cita-cita kira-kira jurusan yang cocok untuk kamu dan profesi masa depanmu apa. Nah, itu sudah mereka tulis di LKPD. Setelah itu saya minta saya menggunakan aplikasi Padlet untuk memudahkan mereka mengerjakan secara online, dan itu saya buat seperti galeri Bu. Jadi seperti mading ya, tapi mading digital. Nah, galeri itu saya share linknya, kemudian anak-anak bisa membangun mulai dari sekarang sampai terakhir, dan itu nanti bisa dimanfaatkan anak-anak sampai dia lulus. Jadi mereka mengupload foto dirinya, kemudian memperkenalkan dirinya, itu juga bagian dari meningkatkan kepercayaan diri. Setelah itu merencanakan masa depan mulai dari setelah lulus mau kemana, SMK atau SMA. Kemudian kalau SMK jurusan apa yang kamu pilih, kemudian cita-cita masa depanmu apa. Nah, terus kegiatan apa yang bisa mendukung itu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ya, ini sudah dituangkan di dalam RPL ya Bu? Sampun, sudah ada. Dan sudah diterapkan ke anak-anak. Sudah. Alhamdulillah, baik. Tapi masih membangun, masih berjalan juga. Ya, masih berjalan berproses ya, Berproses. sampai mereka menemukan betul-betul mau kemana dan profesi saya apa nantinya. Tentunya dari galeri itu saya juga akan mengambil manfaatnya. Saya akan tahu anak-anak mana, sehingga saya bisa mengambil langkah layanan Bu. Jadi mana yang perlu dibantu, mana yang seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, untuk jurus 1 saya kira sudah jelas. Berikutnya jurus 4 ya. Iya, Bu. Jurus 4 ini terkait dengan menjaga konsistensi ya. Ternyata memang untuk anak-anak itu perlu sekali jurus ini. Menurut Budia, seperlu apa sih bagi mereka agar mereka itu tetap konsistensi pada apa yang mereka mungkin katakan atau lakukan atau rencanakan begitu?
menurut saya sangat penting kita memberikan materi ini ke anak-anak, di samping juga kepada rekan sejawat, karena memang dalam kenyataan ya kehidupan sehari-hari konsistensi itu sangat penting. Iya. Jadi, nah kemudian saya sampaikan ke anak-anak, kalian perlu mempelajari ini. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan disiplin positif. Nah, bagaimana disiplin positif yang membuat perencanaan yang berkelanjutan gitu, dan itu harus dijaga konsistensinya. Tidak perlu muluk-muluk. Misalkan kamu anak-anak kan punya masalah masing-masing ya Bu. Ada yang bermasalah di kedisiplinan, ada yang bermasalah di kalau dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu biasanya yang paling bermasalah adalah kebiasaan tidur cepat. Itu sangat sulit dilakukan. Akan tetapi kita tahu bahwa tidur cepat itu penting. Kalau tidak dilakukan maka akan bisa berpengaruh kepada dirinya, baik fisik maupun psikologi. Nggak baik ke depannya, maka kamu harus merubah gitu. Saya sampaikan, saya putarkan video terkait itu. Setelah itu sudah tahu, wes yo janji ya bisa ya beberapa mencoba gitu, nggak harus baik ya. Ya Bu, akhirnya itu tadi membuat plan gitu, rencana atau apa ya, manajemen waktu gitu. Jadi ditulis misalkan tanggal sekian sampai sekian, oke, itu dulu yang kita amati. Nanti kamu tulis, kami kebetulan punya jurnal Bu, namanya Jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Itu lengkap, setiap hari guru wali terutama itu yang mengawasi. Kami bertemu di pekan kedua dan pekan keempat di hari Senin. Itu untuk memantau jurnal kebiasaannya anak-anak. Seandainya ada yang bermasalah kok nggak tertib, nah baru konsultasi dengan guru BK-nya, sehingga guru BK bisa memanggil, bisa juga mengadakan bimbingan kelompok atau mungkin konseling kelompok juga diperlukan. Baik, luar biasa. Kalau terkait dengan menumbuhkan atau menghilangkan kebiasaan yang negatif, gimana itu cara yang menurut Bu Dia bisa cepat terlihat gitu? Iya, ini seperti yang sedang saya alami Bu. Kebetulan di kelas 9 itu sangat penting kan anak-anak disiplin, kehadiran itu penting. Sedangkan mereka waktunya nggak panjang. Dalam durasi 6 bulan itu efektifnya hanya 4 bulan lah. Nah, karena banyak kegiatan, maka saya menyampaikan ke siswa tersebut, saya harus mendampingi anak ini karena dia bermasalah di kedisiplinan, sering membolos, seperti itu. Maka ya itu tadi saya buat kontrak perilaku, saya kunjungi dulu ke rumah. Waktu dia nggak datang itu saya datang, home visit, kemudian konsultasi dengan wali kelas, bekerja sama, ayo Bu datang ke rumahnya, ngobrol dengan orang tua, kita sampaikan kenyataannya bahwa kedepannya ini memang betul-betul harus konsisten dia masuk, karena sudah diambil bolosnya sudah banyak gitu. Kemudian bikin kontrak perilaku, setelah itu dalam pengawasan Bu, jadi dia menuliskan 7 kebiasaannya yang lalu, 7 hari yang lalu lah, itu bagaimana kebiasaan tidurnya mulai jam berapa. Nah, kemudian disertakan baru kebiasaan 7 hari ke depannya, rencana ke depan. Ini sudah berjalan berapa lama pendampingannya? Pendampingannya mulai tanggal 13 Bu, berarti sudah 2 minggu. Bersyukurnya 1 minggu pertama itu masih belum bisa terlaksana, karena saya yakin memang sangat sulit. Karena di samping bukan karena faktor diri, tapi faktor lingkungan, faktor keluarga. Kalau yang saya tangani ini, jadi dia memang betul-betul waktunya terkuras untuk bekerja setelah pulang sekolah, maka itu merusak kebiasaan tidurnya sehingga mengganggu kedisiplinan masuk sekolahnya, seperti itu. Jadi minggu awal pertama saya merasa belum berhasil, tapi minggu berikutnya sudah sangat baik perubahannya. Walau di minggu ini itu masih ada bolongnya juga Bu, tapi nggak apa-apa, sudah lumayan gitu. Dan kemudian juga ada prestasi dari anak ini saat bulan bahasa kemarin meraih juara 3 untuk lomba stand up comedy. Itu sudah pencapaian menurut saya sudah luar biasa. Berarti ini satu anak atau beberapa satu anak? Satu anak dulu yang saya pegang. Saya juga nggak mau muluk-muluk itu tadi. Saya cuma satu dulu. Iya. Okay. Baik, luar biasa sekali. Dari keseluruhan jurus 1 dan jurus 4, saya sudah memahami apa yang dimaui oleh Bu
dia dan apa tujuan akhirnya nanti, sehingga saya memandang ini sudah cukup untuk saya mendampingi Bu Dia, karena kalau dibantu untuk melesat sudah melesat sendiri Bu Dia. Amin Bu, terima kasih banyak. Ya, namun ada catatan satu untuk Bu Dia, tidak begitu urgent sih, namun karena kita di forum yang resmi seperti tadi itu pertemuan dengan Bapak Ibu guru, bahkan ada Bapak Ibu Kepala Sekolah juga, kita usahakan menggunakan bahasa nasional, baik. tidak disertai dengan bahasa daerah. Saya pun juga sulit, tapi karena ini kita harus belajar gitu ya, nanti kita fasilitator untuk daerah lain dan untuk nasional, sehingga kita biasakan. Baik Bu, itu mungkin masalah ini aja, karena saya tahu teman-teman bagaimana. Iya. Mungkin kalau di wilayah lain tentunya tidak seperti itu. Iya, saya Jadi yakin gitu. kondisional, saya tahu mereka kalau saya tidak seperti itu tidak akan diperhatikan. Oh gitu ya, strategi ya. Ya baik, itu saja Bu Dia yang bisa Terima kasih banyak Bu. saya sampaikan pada Bu Dia. Saya yakin apa yang sudah dipelajari ini sudah dahulu kita kenal mungkin ya, mungkin formatnya aja yang dibuat seperti pendekar gitu. Gitu aja. Terima baik, kasih, Mas sukses Unun. selalu. Terima kasih Bu Sri atas Ya. pendampingannya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Mami Widianti sebagai guru BK di SMP Negeri 23 Malang. Saya sebagai rekan sejawat Bu Diah Puspitasari SPDGR yang saat ini sedang sebagai Cavasda Jawa Timur. Baiklah, yang saya pelajari dari Bu Diah Puspitasari yaitu saya jadi mengetahui tentang 7 jurus BK hebat, yang dua implementasi yang dipakai Bu Diah, yaitu satu adalah jurus potensi diri, yang kedua adalah jurus tentang konsistensi. Dari situ saya sangat belajar bagaimana cara menggali potensi diri terhadap siswa dan bagaimana saya berkonsistensi sebagai pendidik. Seperti itu. Baiklah, yang saya dapatkan selama proses pembelajaran bersama Bu Diah, yang jelas seperti tadi saya mengetahui 2 jurus BK hebat yang sudah dilaksanakan oleh Bu Diah, dan itu nanti kedepannya mungkin saya akan belajar untuk mengimplementasikan untuk diri saya sendiri. Untuk yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki kinerja saya di masa depan sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Bu Diah, yang pertama yang jelas dari jurus potensi diri, saya bagaimana cara menggali potensi diri anak-anak itu bisa belajar dari Bu Diah yang menggunakan aplikasi Aku Pintar tadi. Yang selanjutnya adalah tentang konsistensi, yaitu bagaimana saya keseharian menjaga konsisten kinerja saya ke depannya. Dan bagaimana pengalaman belajar itu mempengaruhi perilaku dan sikap saya. Yang jelas dari pengalaman belajar, saya jadi bisa evaluasi diri, di mana kedepannya saya akan evaluasi untuk memperbaiki diri sebaik mungkin untuk sikap saya yang lebih baik. Oke, itu tadi refleksi dari saya atau testimoni. Selanjutnya saya berharap dari 7 jurus BK hebat ini dapat diimplementasikan ke anak didik kami, sehingga anak didik kami mendapat kebermanfaatan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Cavasda, yang jelas untuk anak didik dan teman-teman sejawat lainnya. Terima kasih terutama kepada Bu Diah Puspitasari karena telah memberi kami ilmu baru dari kegiatan Cavasda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi 7 jurus BK hebat calon Fasda Malang 30 Oktober tahun
tahun 2025 yang akan dipaparkan oleh Bu Indah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan di yaumul akhir. Bapak Ibu guru BK yang terhormat, Ibu Sri Astuti selaku Fasnas Kota Malang, untuk calon fasilitator nasional, calon fasilitator nasional 7 jurus BK hebat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru staf Bu Ranti selaku Waka Kurikulum dan Bapak Ibu guru BK SMP Negeri 7 Kota Malang. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini yang nantinya akan kita lewati bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang ketiga adalah paparan dari Fasmas terkait laporan hasil implementasi 2 jurus. Yang ketiga paparan praktik baik dari Fasda dulu, Fasda. Yang keempat baru paparan dari Fasnas terkait laporan hasil implementasi 2 jurus. Yang kelima adalah wawancara, diskusi dan tanya jawab Fasnas kepada Fasda. Yang keenam doa dan yang ketujuh berikut. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Menginjak acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang hari ini akan diwakili oleh Bu Ranti selaku Waka Kurikulum. Kepada Bu Ranti kami persilakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Puji syukur kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan MM ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu Bu Sri Astuti MPD selaku fasilitator nasional Bu ya, yang akan mendampingi Bu Indah Susanti selaku calon fasilitator daerah. Pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara diseminasi jurus BK hebat. Ya Bapak Ibu, kalau dipikir ini semua guru BK Bu, saya bukan. Kalau dipikir BK itu memang hanya 1 jam masuk, betul ya Bu ya. Tetapi memang efeknya sangat dalam ke anak-anak. Kenapa? Karena disitulah guru BK itu akan membimbing siswa baik akademik maupun non akademik, yang akan mengarahkan sosial anak-anak ke arah yang mungkin lebih baik lagi daripada sebelumnya. Di sini Bu Ida akan bersama-sama dengan guru BK SMP Negeri 7 Malang menularkan ya Bapak Ibu, menularkan apa yang sudah diperoleh oleh Bu Indah diseminasi terkait dengan 7 jurus BK hebat. Kalau dilihat atau kita cermati lagi ada kata-kata 7 jurus hebat. Berarti secara otomatis nanti Bapak Ibu diseminasi kali ini Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengatasi ya Bu Indah, mengatasi atau melaksanakan 7 jurus sebagai guru BK yang nanti bisa diterapkan kepada putra-putri kita dan insya Allah akan bermanfaat. Seperti itu. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena memang mengingat sudah terlambatnya saya Bu. Tadi ada miss kehilangan kunci. Jadi ngapunten Bu Sri tadi sudah di sini, tetapi ternyata pintunya terkunci otomatis. Jadi sempat bingung, jadi belum persiapan. Jadi otomatis molor dari jadwal yang jam 1 sampai akhirnya setengah 2. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon bimbingan dari Bu Sri Astuti untuk rekan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi atas sambutannya. Berikutnya yaitu paparan praktek baik dari Java
Fasda yang akan saya sampaikan sendiri. Bu Reti bisa sebelah sana, Bu Masuti sebelah sini. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa saja hal yang pernah saya lakukan terhadap 7 jurus BK IPA, di mana saya sudah mengaplikasikannya 2 jurus sesuai dengan arahan dari pusat, bahwasanya untuk dipraktekkan atau dikerjakan itu hanya 2 jurus saja yang nantinya akan saya sampaikan sebagai hasil praktek baik kepada teman-teman BK. Ada sebenarnya ada 7 jurus BK IPA. Yang pertama itu adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Nah, yang di sini yang saya ini sesuai yang saya laksanakan yaitu di jurus 1 kenali potensi, dan yang jurus kelima yaitu jalin koneksi. Oke, tujuan dan manfaat dari desiminasi ini, yang pertama yaitu tujuan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat yaitu guru BK maupun guru mapel atau non BK terkait 2 jurus dari jurus hebat BK yang telah dilaksanakan oleh Fasda, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu manfaatnya menjadi salah satu inspirasi bagi ibu dan bapak guru untuk menciptakan suasana yang nyaman dan hidup terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan, dan menjadi tambahan amunisi dalam membersamai siswa yang lebih dari sekedar transfer ilmu, tetapi juga menjalankan proses pendidikan dan membangun moral serta akhlak yang positif. Itu tujuan dari desiminasi pada siang hari ini. Nah, untuk ujian yang pertama, kemarin saya mengambil jurus pertama yaitu kenali potensi. Alasan saya memilih jurus ini yaitu banyak peserta didik belum memahami potensi dirinya yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dari siswa. Sedangkan dari guru sendiri, guru perlu mengetahui potensi diri siswa sehingga dapat memberikan pembelajaran maupun pembimbingan sesuai potensi yang dimiliki siswanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsinta Ekowati. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 14 Malang. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan berbagi praktik baik dari Cafasda atas nama Bu Putri Dwi Novitasari. Hari ini Bu Putri menjelaskan bahwa di calon fasilitas daerah ini dia mendapatkan 7 jurus untuk BK, di mana Bu Putri memilih 2 jurus yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Pada tahap kenali potensi, Bu Putri melaksanakan asesmen awal di mana data itu nanti digunakan untuk merancang program tahunan maupun program semester untuk layanan BK. Dan pada akhirnya hasil dari program semester maupun program tahunan tadi di breakdown menjadi RPP untuk pelayanan di kelas. Hasil dari kenali potensi, Bu Putri melaksanakan ada beberapa tes, yaitu tes gaya belajar, tes potensi, dan tes pengenalan karir. Nah, dari hasil need assessment tadi diperoleh bahwa Bu Putri melanjutkan untuk jurus berikutnya, yaitu kelola emosi. Di kelola emosi, Bu Putri menjelaskan menggunakan teknik atau metode SEL atau Social Emotional Learning,
dan menggunakan salah satu teknik, yaitu adalah 5 jari dino. Di situ Bu Sari menjelaskan dan berbagi praktik baik serta memaparkan bahwa di kelas beliau menggunakan roda emosi kepada anak-anak untuk mengenali potensi anak-anak serta untuk mengenali emosi anak-anak dan bagaimana cara pengolahannya. Selain itu, selain berkolaborasi dengan guru BK, Bu Sari juga berkolaborasi dengan guru mapel lainnya, di mana nanti sel atau kelola emosi itu diselipkan dalam mata pelajaran, yaitu yang dipilih Bu Sari adalah mata pelajaran matematika. Di situ juga dijelaskan serta dipaparkan, ditunjukkan juga video serta foto-foto yang sudah dilakukan oleh Bu Sari di kelas. Selain itu, dari penjelasan Bu Sari, hal-hal yang saya dapatkan antara lain adalah saya dapat tahu bahwa di calon fasilitas daerah dijelaskan 7 jurus yang harus setidaknya dikuasai oleh guru BK, baik dari jurus 1 sampai jurus 7 yang semuanya untuk siswa maupun untuk guru BK itu sendiri. Di kesempatan selanjutnya, saya berharap apa yang sudah saya dapatkan dari penjelasan Bu Putri dapat saya terapkan untuk pelayanan BK saya, baik di kelas maupun dengan rekan sejawat. Nah, dalam kesempatan tadi mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain karena kesempatan waktu juga tidak banyak. Setelah itu juga ada beberapa kendala dalam teknis. Tetapi yang saya dapatkan tadi adalah penjelasan secara menyeluruh dan penjelasan yang sudah jelas. Untuk Bu Putri atau Bu Sari, semangat terus semoga lulus dan sukses untuk fasilitas daerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut? Yang saya pelajari dari best practice-nya Pak Yuris itu banyak sekali, baik itu yang dari jurus 1 tentang mengenali potensi diri, dan yang jurus kedua mengolah emosi. Di situ saya belajar bahwa sebelum memberikan layanan kita harus lebih dahulu mengenal potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti gaya belajarnya, kemudian kecerdasan majemuknya, kemudian karir masa depannya. Kalau kita sudah mengenal semuanya itu, kita bisa memberikan layanan yang dengan tepat. Kalau yang mengolah emosi, saya belajar sekali bagaimana kita belajar untuk mengenali emosi kita, kemudian emosi siswa, dan bagaimana kita menyampaikan dengan baik. Yang akan saya lakukan dengan belajar di background dari Pak Yuris itu adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan teknik-teknik tersebut dalam layanan saya. Apa yang dilakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang saya lakukan dengan baik itu adalah belajar. Banyak sekali yang saya dapat informasi, baik itu tentang teknik yang mengolah emosi, kemudian bagaimana mengenali potensi diri, itu sangat baik sekali, dan itu saya belajar teknik-teknik tersebut itu menambah wawasan saya. Nah, kedepannya saya ingin lebih banyak lagi belajar tentang teknik-teknik teknik dalam mengolah emosi supaya saya juga bisa menyampaikan kepada siswa binaan saya. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa depan? Terus belajar, dengan belajar dari praktisnya Pak Yuris maupun dari buku-buku atau literasi yang dari yang lainnya, bagaimana mengenal potensi peserta didik dan mengolah emosi dengan yang lain-lainnya juga, jurus yang lainnya juga, itu tetap belajar dan menerapkan dalam pembelajaran. Bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan selanjutnya? Sangat mempengaruhi dalam sikap saya dan kinerja saya di akan datang, karena dengan
saya belajar di sini, membuka wawasan dan pengetahuan saya yang mungkin dulu hanya seberapa saja, mungkin hanya mengenal emosi saja, emosi yang dasar saja, tapi bagaimana menyampaikan emosi itu dengan baik dan tidak menyinggung orang lain dan bisa menyampaikan emosi itu dengan tepat. Oke. Terima kasih Bu Debbie atas testimoninya. Sama-sama. Apa yang telah dipelajari dan apa yang perlu masih dipelajari lebih lanjut? Ya, yang saya pelajari tentang memanage emosi, kemudian mengembangkan potensi. Yang perlu saya pelajari ya tentu saja untuk memanage emosi sendiri ketika menyampaikan kepada anak-anak dalam kondisi tertentu yang menurut saya harus sabar gitu. Apa yang akan dilakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang akan saya lakukan dengan baik, yang pertama kontrol nada bicara saat anak-anak bertanya atau dalam kondisi sudah jam terakhir, terutama anak-anak yang ketika saya jelaskan itu ramai sendiri, saya harus mengontrol emosi seperti itu ya. Selanjutnya ya saya akan berusaha agar lebih tenang dan memahami situasi ketika anak-anak bertanya seperti itu. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa depan? Yang saya lakukan ya harus selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh Pak Yuris, 7 jurus BK. Itu kan masih 2 jurus, saya kurang 5 lagi, biar sinergi ya seperti itu. Bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan selanjutnya? Ya, kalau pengalaman belajarnya bagus, mereka akan berminat, saya juga berminat, sehingga perilaku sikap mereka bisa lebih lagi karena mereka tertarik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lukman. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Yuris untuk testimoni kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, apa yang telah saya pelajari dan apa yang masih perlu saya pelajari lebih lanjut. Jadi yang saya pelajari itu yaitu 7 jurus di dalam BK. Yang dijelaskan Pak Yuris ada 2, yaitu tentang menggali potensi minat siswa dan mengelola emosi. Kemudian apa yang masih perlu saya pelajari lebih lanjut, jadi saya ingin memperdalam 2 materi ini karena ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan di BK tapi juga bisa dilakukan di semua mapel. Jadi dengan menggali potensi peserta didik dan mengelola emosi, bisa kita sebagai guru jadi bisa memaksimalkan potensi setiap peserta didik yang kita ajar. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu saya tingkatkan. Jadi menurut saya hal yang sudah saya lakukan dengan baik selama pembelajaran yaitu melatih anak-anak dalam hal kedisiplinan dan menghargai waktu di mapel PJOK khususnya, di mana tadi saya ajari kedisiplinan itu harus tepat waktu ketika ganti baju dan mengikuti pembelajaran. Kemudian selama pembelajaran anak-anak saya latih untuk saling kerjasama di dalam setiap pembelajaran. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan menurut saya yaitu dalam mengatur waktu, karena kadang waktunya itu karena mungkin keasikan mengajar jadi lupa kalau sebenarnya harus pergantian jam di mata pelajaran selanjutnya. Oke, yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki kinerja saya di masa depan? Untuk memperbaiki kinerja saya, yang pertama saya akan selalu belajar, mengupdate selalu informasi atau pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang terupdate saat ini. Jadi saya akan meluangkan waktu saya untuk selalu ikut dalam
seminar atau pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade pengembangan diri saya, sehingga ke depan saya bisa menjadi pendidik yang lebih profesional. Yang keempat, bagaimana pengalaman belajar saya mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan saya selanjutnya. Oke, pengalaman belajar ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya perubahan zaman, perubahan ilmu-ilmu yang ada. Kemudian saya akan menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dan selalu berusaha melihat kesalahan saya ketika di dalam pembelajaran itu sebagai kesempatan saya untuk selalu belajar, bukan sebagai kegagalan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut? Yang sudah saya pelajari yaitu bagaimana caranya kita mengenali potensi diri siswa dan juga memulai semuanya itu dari asesmen awal, dikenali potensi itu tadi. Jadi saya mendapatkan hal yang menarik tentang itu. Lalu juga pengelolaan emosi pada jurus 2, terkait dengan pengelolaan emosi itu saya juga mendapatkan inspirasi agar nanti ketika saya menerapkan di kelas, anak-anak bisa mengekspresikan emosi secara tepat dengan strategi-strategi yang juga baik dan benar. Apa yang dilakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang saya terapkan dalam pembelajaran saya yaitu menggunakan media-media. Jadi saya sering menggunakan media-media untuk mempermudah siswa saya memahami sesuatu seperti konsep emosi yang mungkin pada saat jenjang remaja itu merupakan sesuatu yang kompleks. Saya sederhanakan menggunakan media-media sehingga praktik baik yang diberikan kemarin memberikan saya banyak masukan dan juga inspirasi dalam memberikan jeda dan ekspresi emosi yang tepat setelah ada situasi tertentu. Dan yang nanti perlu saya tingkatkan lagi ke depannya yaitu pada saat kelas ya, kontrol kelas, bagaimana cara mengelola kelas dengan baik dan juga membuat jejaring. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa depan? Yang perlu saya perbaiki di masa depan yaitu menerapkan 7 jurus itu secara ideal dan juga relasi-relasi yang selama ini belum terbangun dengan kuat nantinya kedepannya akan ditingkatkan agar bisa memfasilitasi siswa dengan sesuai dan juga mendapatkan hasil yang optimal. Bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan selanjutnya? Pengalaman belajar dan tindakan saya yang diterapkan dalam praktik baik kemarin tentu sangat berpengaruh ya terhadap sikap dan tindakan saya selanjutnya, karena hal tersebut menjadi inspirasi awal dan juga 7 jurus itu saya harap bisa saya terapkan secara baik agar juga anak-anak bisa terinspirasi dan juga mendapatkan fasilitasi yang tepat dan sesuai dan ideal sesuai dengan layanan BK yang sebagaimana diterapkan. Terima kasih. Apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut? Yang sudah saya pelajari dari pembelajaran Pak Yuris kemarin adalah tentang emosi dan juga tentang potensi begitu. Yang sudah saya pelajari adalah tentang bagaimana kita itu bisa mengelola emosi kita menjadi lebih spesifik, jadi bukan hanya bisa merasa marah atau merasa sedih, tapi bisa lebih dalam dari itu. Kemudian tentang potensi juga bisa mulai melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa saya. Apa yang dilakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang saya rasa sudah saya lakukan dengan baik adalah membuat pembelajaran yang lebih kreatif mungkin, karena saya menyadari bahwa potensi anak-anak zaman sekarang ini memang perlu untuk dikembangkan. Jika menggunakan metode pembelajaran yang lama itu tentu tidak sesuai, sehingga saya berusaha memberikan pembelajaran lebih kreatif pada anak-anak. Untuk yang belum bisa saya tingkatkan ya, atau ya ketika di kelas bersama dengan anak-anak. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa depan? Yang dapat saya lakukan mungkin dengan semakin memperkaya potensi atau memperkaya wawasan saya terkait dengan potensi anak-anak dan juga terkait dengan meregulasi emosi ketika pembelajaran di kelas. Bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan selanjutnya? Dengan pembelajaran ini saya lebih rasa bahwa saya harus memperbaiki sikap saya ataupun pemikiran saya
bahwa memang tidak selamanya itu segala hal diselesaikan dengan emosi gitu. Kita harus juga bisa meregulasi emosi kita dengan baik sehingga hal-hal yang kita sampaikan itu bisa disampaikan dengan baik ke orang lain, terutama kepada siswa karena saya adalah sendiri sebagai guru. Oke, terima kasih. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.